Oke. Jadi gue tuh kalau sehari-hari, sebelumnya gue berkeluarga, sekarang satu istri dan akan jadi papa dari 2 anak. Tapi sekarang baru 1. Sebentar lagi keluar, ya. 2 bulan lagi. Bantu doa ya supaya lancar. Siap, Kak. And then gue sekarang kan berarti 30-an awal ya. Kalau usia ya tahun ini 32 tahun, nggak tahu udah tua belum tuh kalau segitu. Ya masih muda lah, Kak. Standar lah. Muda lah ya. Tapi yang seru tuh perjalanan gue dari pertama lulus, gue sempat ada di perusahaan multimedia, kemudian sekitar 4 tahun ada di properti, dan 5-6 tahun ada di insurance. Hari ini gue di Prudential. Oh, iya. Jadi gue bisnis di Prudential, dan hari ini gue pengen sharing tentang apa yang namanya nadir. Pernah dengar nadir sebelumnya? Nadir? Iya. Oh, belum, Kak. Bukan itu ya, bukan komedian ya, bukan. Itu kadir. Bisa. Ya. Masuk. Jadi, nah nadir tuh kalau kita bicara nadir tuh kita ngomongin titik terendah. Jadi kalau lu cari di KBBI itu ada disebutnya tuh namanya titik terendah dari lingkaran bumi. Jadi kalau misalnya ada kubah, kita misalnya jadi pusatnya, terus kemudian di sekitar kita ada kubah. Nah, titik yang paling rendahnya itu titik di mana kita bertumpu, itu namanya nadir. Tapi nadir ini lebih sering dipakai di istilah kesehatan. Jadi kalau misalnya lo pernah dengar ada orang yang kena kanker, terus kemudian dia perawatan di namanya tuh kemoterapi. Nah, di kemoterapi itu bikin sel-sel tubuh kita tuh jadinya banyak yang mati. Yang mati itu termasuk sel yang jahat, termasuk juga sel yang baik. Sehingga tubuh kita tuh sangat rentan terhadap yang namanya sakit. Makanya orang kalau udah kena kemoterapi itu biasanya mereka diisolasi, mereka diamankan di tempat yang steril. Kenapa? Ya tadi, karena badannya lagi lemah-lemahnya. Nah, tapi kalau misalnya kita kaitin sama hidup sekarang, yang namanya nadir itu satu keadaan di mana kita ngerasa kita tuh lagi ada di titik yang paling rendah dalam hidup. Dan mungkin buat gampang ngegambarinnya tuh, kalau kita hari ini mungkin kenal seorang penemu yang sudah mematenkan 2.332 hak paten, namanya Thomas Alva Edison. Nah, Thomas Alva Edison, mungkin kita lebih banyak dengar cerita tentang dia nemuin ini, tentang dia nemuin itu, tapi jarang untuk orang bahas gimana sih perjalanan hidup dia. Bahwa dia juga mengalami titik-titik nadir dalam hidupnya. Waktu dia dikeluarin dari sekolah karena dianggap gak mampu. Waktu dia bikin usaha, kemudian usahanya meledak ya. Jadi dia bikin satu laboratoriumnya meledak, terus kemudian dia diusir, dia dipukul, sampai akhirnya salah satu telinganya itu katanya udah hampir tuli. Jadi sangat-sangat buruk keadaannya. Sebelum titik di mana akhirnya dia dikenal sama banyak orang, sampai semua orang hari ini ya tahu dia. Nah, hal yang sama juga teman-teman terjadi sama Oprah, gimana dia akhirnya dilecehkan. Kemudian Steve Jobs, Bill Gates, dan orang-orang yang hari ini kita kenal, mereka sebagai orang yang berhasil. Mereka semua ngalamin yang namanya titik nadir. Sampai sini clear ya? Jadi kita kebayang nadir tuh apa sih gitu kan. Nah, ironisnya orang tuh banyak yang hari ini tuh expect sesuatu yang namanya golden moment. Golden moment tuh apa? Kalau misalnya golden moment tuh jadi kira-kira ya seperti satu kejadian yang mengangkat hidup kita sehingga kita tuh ya entah kita jadi kaya, entah kita jadi dikenal orang, entah kita mungkin ngalamin satu lonjakan yang tajam lah kalau di grafik gitu ya, golden moment. Dan golden moment setiap orang tuh pasti beda-beda juga. Nah, banyak orang hari ini, kapan ya Tuhan, gue pengen ada golden moment, gue pengen ada satu titik di mana hidup gue tuh growing, hidup gue bisa jadi berkat buat banyak orang, bisa jadi manfaat buat banyak orang. Tapi pertanyaannya sebetulnya gini, gimana kalau sebetulnya golden moment itu bolak-balik di sekitar kita tuh hilir mudik, tapi kita nggak tahu karena golden moment itu seringkali berjubahkan nadir.
Nah, jadi di sini Yosi, Aldo, kita perlu merenungkan sejenak, dan teman-teman yang lain juga ya sebenarnya kalau ada kesempatan buat dengerin juga, coba pikirin sebenarnya mungkin nggak sih kalau apa yang lagi kita alami sekarang, yang kita ngerasa gila gue udah nggak kuat lagi, kayaknya ini momen paling buruk dalam hidup gue, momen yang paling gue ngerasa paling tertekan. Nah, gue mau bilang bisa jadi sebetulnya itu adalah titik nadir yang sekaligus ketika kita responi dengan benar itu bisa jadi golden momennya kita. Iya. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin sesuatu yang ada di bawah, pastinya ada sesuatu yang menekan dari atas, atau apapun itu ya teman-teman ya. Tekanan itu kalau dulu di sekolah tuh kita belajar ada tekanan apa aja, tekanan air, kemudian tekanan udara. Semua tuh masing-masing punya perannya masing-masing. Kalau nggak ada itu juga bahaya ya. Tempat kita tinggal, dunia tempat kita tinggal, kalau nggak ada tekanan bahaya. Nah, kalau bicara tekanan, kita tuh selalu mengasosiasikan, aduh ini masalah, ini pasti serangan gitu kan ya. Kalau orang yang beragama kan gitu ya, ini pasti serangan dari jahat gitu kan. Terus kalau misalnya kita dapat berkat, jawaban doa itu pasti dari Tuhan. Nah, gue justru mau ngajak kita sekarang nih, sebagai orang-orang yang mengaku sebagai orang beragama, bisa nggak kita ngelihat bahwa Tuhan juga bisa mengizinkan sesuatu, bahkan yang kita sebut nadir itu, untuk jadi momentum dalam hidup kita. Nah, teman-teman, kalau tadi kita bicara soal pressure, sehingga ada sesuatu yang tertekan dan ada di bawah, pressure ini perlu diimbangin dengan yang namanya pressure. Nah, coba dicerna dulu teman-teman ya. Pressure dengan pressure. Ya mungkin lu cari di bahasa Inggris mungkin nggak ada teman-teman ya, karena ini grammar gua sendiri, vocabulary gua sendiri. Tapi coba cerna kata-kata pre artinya sebelum, sure itu artinya kita yakin dulu. Kita yakin dulu sama beberapa hal sebelum hal-hal itu nanti benar-benar akan datang sama kita. Ya, hal-hal apa sih ya termasuk tadi nadir teman-teman. Nah, apa yang perlu kita yakini dulu sebelumnya? Jadi waktu pressure datang kita pressure. Pressure apa? Yang pertama, pressure-nya kita adalah bahwa your pressure is God's preparation for your promotion. Ya, apa Kak? Your pressure is God's preparation for your promotion. Jadi tekanan yang kita alami hari ini itu adalah persiapannya Tuhan untuk mempromosikan kita. Nah, gue di sini gue bilang promosi itu nggak selalu melulu kita bicara soal materi atau sesuatu yang bisa kita nikmati secara lahiriah teman-teman ya. Tapi banyak hal yang kita bisa dapetin, promosi-promosi dalam hidup ini yang entahkah itu mungkin bentuknya seperti kedewasaan untuk kita, entahkah itu mungkin kematangan berpikir dan sebagainya. Tapi kalau hari ini mungkin analogi atau gambaran yang paling mudah itu kita bicara soal sesuatu yang langsung nih ya, kita bicara misalnya material lah ya. Nah, gimana kalau misalnya ternyata ya seperti yang tadi gue bilang bahwa ternyata di dalam lembah kekelaman yang kita lagi jalanin, yang lagi kita tempuh sekarang, ternyata itu adalah satu-satunya jalan untuk kita menuju padang rumput yang hijau yang ada di seberang sana. Gimana? Nah, gue mau cerita sedikit teman-teman, bahwa dalam hidup gue pun gue ngalamin yang namanya nadir. Nadir kayak gimana, Ray? Ada waktu-waktu dalam hidup gue ngerasa, dan berat banget. Gue baru aja punya anak pertama, terus kemudian 1 bulan setelahnya gue sakit. Terus kemudian artinya apa? Dana gue habis ya segitu-gitunya, tabungan gue, ya kita waktu itu masih, berarti umur berapa ya, sekitar 26, kurang lebih ya 26-27. Terus kemudian mau bayar kontrakan, itu gue sampai akhirnya ngegadein cincin kawin, which is menurut gue itu satu hal yang sangat berharga gitu loh. Tapi kok sampai gitu loh, keadaannya memaksa segitunya. Gue mau bayar uang sekolah anak, uang sekolah itu belum sekolah, baru mau masuk sekolah ya, uang pangkal. Jadi itu tahun-tahun yang berat buat gue. Sampai kalau lu tahu di tradisi orang-orang Tionghoa tuh ada yang namanya Xinjia, tahun baru. Tahun barunya di sana. Nah, itu kan ada tradisi tuh bagi-bagi angpau tuh. Nah, kalau udah married tuh kan dapat giliran buat ngebagiin angpau. Itu sampai gue mikir loh, gila.
Vincia tahun ini gue harus kabur kemana ya? Bener-bener yang namanya saldo nol tuh bener-bener saldo nol. Fotokopi nggak ada uang gue ngalamin. Sampai akhirnya gue tunggu buat ambil fotokopiannya, gue pulang rumah, gue tahu di rumah juga nggak ada uang gitu loh. Masukin kartu ke mesin, tetap saldonya nol, ya nggak berubah temen ya. Dan akhirnya listrik mati itu udah satu hal yang biasa ya. Di kontrakan habis, saldonya bukan karena telat ngisi. Kalau sekarang kalau mati itu pasti karena telat ngisi. Kalau dulu memang beneran habis. Kemudian celengan anak gua itu dipakai buat beli galon untuk kita minum. Jadi benar-benar berat banget kan. Sampai satu malam gua pernah lihat istri gua lagi tidur, terus kemudian gua bilang sama anak gua, sorry ya Elin ya, papa belum bisa jadi papa yang baik buat kamu. Papa masih banyak hal yang ya masih nggak maksimal dan lain sebagainya. Nah, ada waktu-waktu yang paling ngenes tuh gini. Gue tahu kalau kita lagi ketemu calon nasabah atau misalnya nasabah ketemu udah lama dan lain sebagainya, gue tahu dia punya anak, gue pengen datang tuh bawain sesuatu loh gitu loh, ya sesuatu buat anaknya, ya nggak mahal lah tapi lucu-lucu aja. Nah, waktu tiap kali gue beli itu kita pergi nganterin dan si Raylin yang kasih ke anaknya. Itu momen yang gampang buat gue. Kenapa? Karena sampai Raylin tuh tahu kalau gue beli sesuatu itu bukan buat dia, tapi buat anak orang lain. Sampai dia nanya, "Pak, ini buat siapa?" Kalau gue udah beli gitu ya. Yeah. Waktu-waktu gue sekarang udah bisa punya, artinya udah ada uang, ya gue bisa ngomong, ini mah buat kamu sayang. Tapi dulu teman-teman itu berat banget buat gue, berat banget. Nah, jadi teman-teman, gue berpikir kalau kita kembali kepada pressure, kepada satu tekanan, tapi di waktu-waktu ini teman-teman, ada banyak hal yang sifatnya bukan lahiriah, tapi di dalam, di sini itu upgrade teman-teman. Yeah. Nah, waktu ini upgrade teman-teman, gue belajar untuk punya hubungan lebih bagus. Gue belajar untuk bisa ngatur keuangan lebih baik. Gue belajar untuk nggak sombong dan lain sebagainya. Nah, gue ngebayangin ya, ibaratnya nih teman-teman ya, kalau kita hidup dinilai seperti waktu kita, teman-teman di sini kan udah pada lulus ya. Lulus tahun berapa? Aldo tahun berapa lulus? Lulus 2012 SMA. Ya, apapun lah. Tapi kan ujungnya pasti ada nilai, bener nggak? Iya. Ada transkrip nilai. Lu pelajaran ini dapat berapa, pelajaran itu dapat berapa, dan lain sebagainya. Nah, sama. Dalam hidup teman-teman, kita juga punya satu kartu yang istilahnya di area hubungan. Ini si Ray kayak gimana nih? Di area kejujuran kayak gimana dan lain sebagainya. Yeah. Kedisiplinan kayak gimana. Nah, itu semua adalah waktu-waktu di mana gue percaya yang di atas itu menilai hidup kita. Kita nggak dibiarkan hidup dan ya udahlah hidup aja lah terserah lu. Tapi ada tuntunan, ada pimpinan yang membuat kita itu diproses. Nah, waktu kita diproses, ada waktu-waktu di mana kita lulus di area-area tertentu. Dan ketika checklistnya udah pas, checklistnya udah lengkap, teman-teman percayalah bahwa akan ada kairosnya Tuhan, akan ada waktunya Tuhan. Di waktu-waktu itulah kita dirasa paling tepat untuk menerima yang namanya mungkin jawaban doa, berkat atau apapun itu teman-teman. Karena kalau itu datang sebelum waktunya, maka itu bukan jadi berkat, tapi jadi bencana. Contoh teman-teman, gue lagi nyiapin materi, bahan buat sharing, ini mungkin 4-5 tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu. Terus kemudian Raylin datang ke ruangan tempat gue lagi nyiapin, ruang kerja gue. Terus kemudian dia oprek, ada laci, dia ambil, ada cutter. Cutternya lucu teman-teman ya. Gue nggak ngerti tuh apa yang ada di pikiran orang yang bikin cutternya. Kenapa dia bikin segitu lucunya sampai si Raylin ambil gitu. Yeah. Ada jerapahnya gitu warna kuning. Ya gue kaget gitu loh. Dan gue agak teriak gitu ya, Raylin gitu. Terus gue ambil gitu loh. Saat itu buat dia nggak ngerti, dia cuma nangis. Tapi menurut lu sebagai papa yang baik, apakah gue langsung kasihin lagi sama dia? Atau gue biarin dia nangis, tapi gue tahu itu bahaya buat dia saat itu. Itu teman-teman, itu yang gue rasain. Jadi ketika kita bicarain satu hal yang mungkin hari ini jadi harapan kita, doa kita, iman kita,
Tapi toh kok kayaknya belum aja gitu loh. Tenang aja teman-teman, akan ada waktunya. Tapi yang perlu kita kerjain adalah perbaikan di dalam. Perbaikan ini nggak akan bisa terjadi kalau nggak ada yang namanya tekanan. So kalau lu hari ini ngerasa lagi ditekan, bersyukur. Ya kalau lu ngerasa lagi ada pressure dalam hidup lu, bersyukur. Pressure lah. Yakinlah teman-teman bahwa setiap tekanan itu adalah cara Tuhan lagi mempersiapkan kita untuk kita bisa ngalamin yang namanya promosi dalam hidup. Nah itu yang pertama yang gue mau share. Yang kedua teman-teman, yang kedua gue mau bicara soal bola teman-teman ya, soal bola. Kalau kita lempar bola ke bawah, bolanya itu mostly dalam setiap keadaan, di setiap olahraga, bolanya itu mantul ke atas ya, kecuali bola biliar. Tapi biliar pun sebetulnya ada mantul sedikit kalau kita jatuhin gitu kan. Cuman karena berat banget dia jatuh lagi. Nah, teman-teman, the bigger the pressure, the higher the bounce will be. The bigger the pressure, the higher the bounce will be. Jadi kalau misalnya kita bayangin teman-teman ya, hari ini kalau ada bola kita jatuhin, apa yang menentukan? Coba Aldo sama Jody jawab coba ya. Apa yang menentukan bola itu melambung ke atas lagi atau enggak? Tekanannya. Gaya tekanan ke bawah. Betul, daya tekanan ke bawah. Bagus, satu. Apa lagi? Kalau bolanya kira-kira gue lempar, tapi di bawahnya ada kasur, bakal entah lagi nggak ke atas? Alasnya. Enggak ya. Dan kalau bolanya kayak tadi bola sebenarnya oke lah, kita ambil contoh misalnya lantai, permukaannya udah bagus nih, keras nih ya. Terus kemudian kita lihat tadi bolanya bola biliar atau bola bowling, coba bakal mantul lagi nggak ke atas? Gua rasa pantulan pun kalau ada nggak terlalu signifikan ya. Betul. Nah, teman-teman di sini gue mau bilang bahwa permukaan itu bisa diibaratkan seperti lantai itu, kerasnya lantai itu adalah keadaan yang mungkin hari-hari ini kita rasa keras banget buat kita. Tapi yang menentukan lu bakal loncat lebih tinggi atau enggak adalah elastisitas dari bola, elastisitas dari hidup lu. Gimana caranya hari-hari ini lu bisa jadi satu bola yang siap buat dipantulkan. Ketika dipantulkan justru itu adalah momen kita melambung lebih tinggi. Gue mau kasih contoh gini teman-teman. Ada satu pasukan di negara kita. Pasukan ini bukan pasukan biasa. Jadi kalau mau dibilang bukan polisi, bukan TNI. Nah, lu tahu nggak namanya apa? Ini pasukannya pasukan khusus nih. Dan ini punya nama juga nih. BIN. Densus. Densus, oke. Terus ada apa lagi? Badan Intelijen Negara. Ya, itu juga bagus. Ada lagi yang lain? SWAT. SWAT kan di sini ya. Oh, di SWAT sini. Indonesia itu apa, Kang? Jadi kita pernah menangin kejuaraan sniper dunia ya. Sorry ya. Kejuaraan sniper dunia, dan kejuaraan ini dimenangkan oleh pasukan kita, namanya Kopassus. Pernah dengar ya Kopassus? Nah, teman-teman, Kopassus ini disetarakan dengan 8 anggota TNI. Jadi kalau misalnya lu ketemu satu Kopassus, nah itu kekuatannya itu disetarakan dengan 8 anggota TNI. Wow, itu luar biasa sih kalau menurut gue ya. Artinya bernilai sekali itu satu pasukan Kopassus. Nah, itu basisnya itu angkatan darat ya. Nah, ada lagi satu, itu namanya komando pasukan khusus ya, komando pasukan khusus. Nah, ada lagi yang namanya Den Bravo 90. Lu pernah dengar nggak? Den Bravo 90. Betul. Belum dengar. Itu detasemen Bravo. Nah, detasemen Bravo ini dia setara dengan 5 orang TNI, tapi dia basicnya angkatan udara, teman-teman. Dan waktu dilatihnya tuh diturunin dari ketinggian 10 sampai 12 km dan pada malam hari, dan mereka harus mendarat dengan baik. Ya, artinya apa? Pertaruhannya nyawa, men, ya. Dan gua percaya jadi Den Bravo pun gak gampang. Nah, ada lagi yang basicnya angkatan laut, dan angkatan laut tuh kalau di US tuh Navy SEAL ya. SEAL, by the way, SEAL itu angkatan laut, ada angkatan udara dan angkatan darat. Mereka harus kuasain semua medan. Itu pasukan terbaiknya Amerika. Nah, pada main kan di sini kan CS kan. Iya. Ya.
Ya, betul. Nah, terus ada yang namanya Kopaska, teman-teman. Kopaska itu Komando Pasukan Katak. Nah, namanya memang rada garing sedikit, tapi percayalah teman-teman, kekuatannya itu setara dengan 24 anggota TNI. Gila. Ya, jadi kalau misalnya lu pernah nonton ada gue lupa ya nama filmnya apa ya, yang ada main tuh bareng-bareng, ada Jason Statham, ada Jet Li, ada siapa? Ya. The Expendables. Itu Expendable, betul. Itu kan orang-orang gila tuh. Iya. Kayaknya dikepung gimana juga, ditangkap kayak gimana juga, tetap aja lolos gitu. Nah, ini orang-orang yang kayak gitu teman-teman, dipersenjatai dengan kendaraan, teknologi yang canggih, dan biasanya keadaan mereka tuh nggak diketahui karena mereka salah satu pasukan yang rahasia yang selalu ada dan juga mengawal presiden. Nah, gimana caranya orang bisa jadi Kopaska? Caranya adalah dengan mengikuti latihan, dan latihannya itu, salah satu latihannya itu adalah menyeberangi Selat Sunda yang kurang lebih jaraknya 30 km dengan berenang. Itu kan edan ya teman-teman ya. Berenang di situ gila. Nah, terus kemudian ada dua lagi teman-teman ya, ada dua lagi. Yontai VIP itu batalion intai amfibi. Ini juga sama, basisnya Angkatan Laut. Bedanya kalau yang tadi, ini juga sama setara dengan 24 anggota TNI. Bedanya kalau yang tadi di Selat Sunda, ini di Selat Madura. Tapi teman-teman, Selat Madura yang jaraknya cuma 6 km itu harus ditempuh dengan posisi tangan dan kakinya terikat. Kalau kita orang udah tenggelam. Nah, tapi mereka bisa lalui semua itu, jadi mereka betul-betul orang-orang yang luar biasa sih. Nah, yang terakhir teman-teman, ada yang namanya Denjaka. Ini lebih lucu lagi namanya, Denjaka. Denjaka tuh detasemen Jala Mangkara. Kalau lu pernah dengar, ini orang yang paling serem. Setara dengan 120 anggota TNI. Gila. Dan ya latihan-latihan yang di atas sudah pasti mereka laluin, ya, yakin banget gua. Even mungkin lebih keras, tapi ada satu latihan yang cukup terkenal, yaitu nyeberangin Selat Sunda dengan posisi waktu pertama kali dicemplungin, mereka tuh tangan kakinya keikat di borgol pakai pemberat besi. Jadi edan nggak lu? Dia nyemplung pure gitu, udah antara hidup mati aja lah itu. Ya hidup jadi enggak ya udah gitu kan. Tapi gila banget. Jadi, dan mereka tuh katanya latihannya tuh bareng sama US Navy SEAL, pasukan terbaiknya Amerika. Dan di US Navy SEAL-nya sendiri itu, kalau lu mau masuk ke situ, itu ada satu fase namanya Hell Week. Hell Week itu ya sebenarnya nggak persis seminggu sih, kurang lebih sekitar 2 minggu, 3 minggu, itu lu dicemplungin di Samudra Hindia, di Samudra Pasifik. Gimana caranya lu bisa bertahan, nggak kedinginan, udah nyaris hipotermia, dikubur, dan lain sebagainya lah. Pokoknya udah gila-gila. Jadi banyak orang tuh akhirnya nggak jadi itu, pressure-nya bukan cuma physically, tapi secara pikiran dan lain sebagainya juga udah edan banget. Nah, kenapa gue cerita segini panjang tentang mereka? Teman-teman, gue mau kasih tahu bahwa untuk satu mimpi yang besar, pasti ada harga yang besar yang harus lu bayar. Iya, setuju. Jadi gue bersyukur hari ini teman-teman, kita lagi ada di keadaan yang sekarang ini. Gue tahu keadaan-keadaan ini mungkin nggak mudah buat banyak orang, buat sebagian orang lah ya, sebagian besar orang lebih tepatnya. Keadaan berubah, gue sendiri hari-hari ini nggak bisa ketemu orang directly langsung, tatap muka nggak bisa. Bersyukur ada teknologi, bersyukur ada Zoom, dan ya ini yang gue lakukan, gue berbagi. Salah satunya lewat YouTube channel gue, Ray Stephen. Apa yang bisa gue lakuin, gue berbagi. Tapi gue tahu teman-teman, ada bisnis di luar sana nggak gampang. Ada yang betul-betul mati bisnisnya, bahkan income nol. Dengan posisi beberapa yang gue tahu, ada yang memang belum merit, masih rada mendingan. Ada yang udah merit, udah punya istri, udah punya anak, posisi income nol dari Januari. Itu nggak mudah. Tapi teman-teman, keyakinan gue, pressure-nya gue masih sama. Bahwa semakin besar tekanannya, ketika lu meresponi dengan elastisitas yang tepat, dengan sikap hati yang benar, maka itu jadi preparation, teman-teman. Kita akan loncat lebih tinggi. Nah, itu yang gue mau share, teman-teman, tentang Titik Nadir, tentang hidup. Ya, hopefully ini bisa jadi berkat ya, bisa jadi semangat buat teman-teman juga. Titik manapun dalam hidup lo, semangat aja teman-teman ya. Tapi Kak, boleh nanya nggak sih Kak? Boleh banget. Kadang kita udah nyampe di titik nadir. Pasti ada hopeless gitu lah Kak.
ada di mana ada kita berpikir untuk lebih better gue mati atau apa gitu kan. Itu gimana tuh Kak? Nah, jadi ya bersyukurnya sih sebetulnya gini ya, kalau misalnya kita lihat nggak ada yang suka ketika lu ada di titik itu, dan nggak ada yang bilang di titik itu mudah. Iya. Sangat manusiawi ketika lu ngerasa terlalu berat, bahkan mungkin beberapa orang yang saking terlalu beratnya, mereka berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Dan ya disitulah pemikiran-pemikiran itu datang, di titik nadir itulah. Tapi gue mau bilang bahwa di situ tuh dibutuhkan yang namanya komunitas. Disitulah dibutuhkan yang namanya teman. Di situ lu perlu orang-orang yang bisa ngelihat blind spotnya lu. Nah, makanya kenapa kita memang nggak diciptain buat jalanin hidup ini sendiri, teman-teman. Ya, kita perlu teman, kita perlu spouse, kita perlu, mungkin kalau buat yang belum married, bersyukur ada orang tua, atau mungkin ada saudara. Nah, sama mereka lah lu bisa share. Nah, waktu di titik nadir sendiri, gue ngerasa ada orang-orang yang memperhatikan gue, itu yang membuat gue tetap kuat dan nggak berpikir hal-hal yang aneh untuk gue lakukan, teman-teman. Karena kalau misalnya lu ada di titik nadir, possible banget hari ini kalau lu lihat ada orang-orang yang ngejambret, ngebegal, terus mungkin ngelakuin perampokan dan lain sebagainya, ya mungkin mereka lagi ada di titik nadirnya. Gitu loh. Nah, tapi satu hal teman-teman, satu hal perlu diingat, lu nggak perlu ngerti situasinya untuk lu bisa percaya sama Sang Pencipta. Lu nggak perlu ngerti situasinya teman-teman, karena hidup kita tuh, kalau gue ibaratin ya, kalau lu pernah main Lego atau minimal lihat deh Lego ya, ada yang koleksi nggak di sini? Nggak ya? Tapi lu tahu kan Lego ya? Tahu. Jadi pasang sini, pasang situ dan sebagainya. Nah, waktu lu beli Lego, di depan itu di covernya, di dusnya tuh ada gambarannya, betul nggak? Iya, betul. Nanti ini kayak gimana sih gitu, dalamnya tuh kayak bakal jadi kayak gimana dan sebagainya. Tapi waktu lu bongkar, terus kemudian lu keluarin isinya, gue percaya pasti berantakan. Iya. Gue percaya pasti isinya kepingan-kepingan yang lu nggak tahu, dan lu ini buat apa, ini part apaan, ini kayaknya nggak penting, ini kecil banget dan lain sebagainya. Tapi untuk menciptakan satu karya yang besar, yang bagus, setiap part itu dibutuhkan. Bahkan part-part yang hari ini lu nggak ngerti itu buat apa. Sama teman-teman, dengan keadaan-keadaan yang mungkin hari ini buat kita, kenapa ya? Kok gini ya Tuhan? Kok berat banget ya? Kenapa Tuhan kok kasih gua tuh kayak gini gitu loh? Dia kok kayak gitu? Percayalah teman-teman, ada bentukan yang khusus yang Tuhan siapin buat hidup lu, dan itu custom banget. Dan lu nggak usah suka semua bagian dalam hidup lu, untuk lu percaya bahwa lu adalah bagian dari rencananya Tuhan. Ketika itu udah terangkai, belakangan lu baru bakal ngerti. Tapi even gue hari ini nggak bisa ngasih tahu dan nggak bisa ngerti. Disinilah posisinya antara fact and faith, antara kenyataan yang lu hadapin hari ini, posisi lu baru bongkar dan berantakan, dengan faith, dengan satu keyakinan, apakah lu percaya bahwa di tangan Tuhan, di tangan Sang Pencipta, hidup lu itu bisa dirangkai, dan gue percaya hasilnya bakal jadi sesuatu yang indah. Iya. Yos, ada yang mau nanya nggak Yos? Ayo Yos. Ini dong sih Kak, paling ya kalau misalkan aku pribadi nih ya, rasakan ibaratnya kan dalam menghadapi masalah itu kan yang terpenting kan bagaimana kita mindset mental kita supaya siap kan. Karena kan kayak aku ambil contoh kayak misalkan kayak kelas Michael Jordan atau Cristiano Ronaldo, mereka pernah bilang ya, gue ini pemain terbaik di dunia. If gue nggak peduli orang bilang apa, tetap gue yang terbaik gitu loh di antara semua 6 stars ini. Mereka tuh bisa punya mental seperti itu. Itu kan udah nggak semua orang bisa ya. Nah, tapi kan kita bisa pelajarin tuh Kak, tips and triknya gimana sih supaya ketika ada masalah, kita tuh nggak cuma langsung kayak orang loyo, lesu kayak, aduh udah deh gue udah nggak ada harapan lagi deh. Nah itu gimana tuh Kak, cara supaya kita bisa set mental yang bener deh untuk menghadapi masalah-masalah?
Ada dua hal teman-teman. Yang pertama tadi gue udah singgung soal komunitas ya. Karena hari ini komunitas lu lah yang akan menentukan lu jadi kayak gimana. Yang kedua adalah ketika lu nggak punya komunitas itu, karena ada loh memang beberapa orang akhirnya mereka betul-betul muncul sebagai orang yang berbeda. Padahal orang-orang di sekitarnya itu hancur banget lah gitu bisa dibilang. Ya dia nggak punya kesempatan gitu buat. Ya. Nah, yang kedua ini gue mau bilang bahwa yang namanya garbage in itulah garbage out. Apa yang masuk itu yang keluar. Kalau lu masukin sampah, lu pasti bakal ngeluarin sampah. Lu cara mikirnya akan jadi sampah dan tindakan lu juga bakal sampah. Nah, kalau lu masukin yang benar, teman-teman, yang benar di sini, kalau lu umat beragama, lu boleh baca kitab lu. Kalau lu sebagai orang-orang yang ya hari ini bersyukur ya di kota tempat lu tinggal, at least adalah toko buku ya. Nah, lu baca di situ buku-buku. Karena apa? Lu bayangin ya, kalau satu buku itu adalah satu ringkasan dari hidupnya seseorang yang hari ini kita tahu orang itu jadi powerful banget, edan banget, dan lu bisa makan itu, lu bisa tahu pengalaman-pengalaman hidup dia dalam waktu mungkin lu baca bisa 2 minggu atau kalau yang agak kelamaan 1 bulan, 1 buku, tapi lu bisa dapetin banyak insight, banyak pelajaran. Dan waktu lu ketemu masalah-masalah yang pernah ditemuin sama mereka, lu bakal tahu sikap lu yang harus lu lakukan kayak gimana. Dan ketika itu pun nggak persis sama keadaannya, tapi lu tahu prinsip-prinsip apa sih yang diambil. Nah, itu gue percaya yang akan membuat kita tuh punya respon jadinya beda ketika masalah itu datang. Kayak gitu, bro. Iya. Jawab, Jos. Jawab ya. Jawab banget, Kak. Bener-bener sih. Iya. Tapi apakah Kak, golden moment itu akan ada ketika kita udah di titik terendah? Karena gue bukan Tuhan, jadi gue nggak berani jawab ya. Tapi kalau gue boleh lihat pelajaran dari hidup banyak orang, kalau lu perhatiin, bahkan yang tadi disebutin, Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, gue percaya dalam hidup mereka ada titik-titik nadirnya. Bahkan yang kemarin ini ada satu pemain basket ya, legendaris juga, Kobe Bryant ya. Harus berpulang. Ada satu prinsip yang bagus dalam hidup dia. Dia bilang, the world becomes my library. Dunia gua tuh jadi perpustakaan buat gua, jadi sarana buat gua belajar. Dia belajar dari semua hal yang terjadi dalam hidup dia. Jadi gue pikir respon dia udah tepat gitu loh. Kalau respon dia tepat, maka dikasih yang kayak gimana juga jadi tuh. Iya benar. Jadi itu beda banget loh. Karena sama halnya dengan kayak gini, bro. Ketika lu dikasih satu bahan untuk lu bikin, umpamanya misalnya bikin nasi goreng lah ya, dikasih bahannya sama. Tapi di tangan orang yang memang jago masaknya itu akan jadi berbeda hasilnya. Iya benar. Nah, hari ini tugas kita adalah mempersiapkan diri kita untuk selalu siap menghadapi situasi itu yang kita nggak tahu kapan datangnya loh. Nadir itu kita nggak tahu kapan datangnya. Sampai gue lulus kuliah, gue ngerasa paling pergumulan apa sih? Paling masalah putus pacar lah, atau misalnya apa waktu dulu gue ya paling sama teman-teman dan sebagainya. Bukan gue ngecilin masalah-masalah itu, tapi menurut gue gitu skalanya ketika gue bandingin dengan situasi waktu setelah gue married berbeda, bro. Beda banget. Gue nggak pernah tahu gitu gue akan ketemu titik nadir gue di usia 28, kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu itu. Jadi yang ini loh teman-teman, kita nggak pernah tahu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah di titik nadir selalu ada golden moment, gue nggak tahu. Tapi biasanya golden moment itu datang berjubahkan titik nadir. Dan waktu itu datang dibutuhkan respon yang tepat. Itu sih, bro. Gimana? Cukup? Cukup sih, Kak. Cukup. Keren. Ini kalau ketemu lebih seru ya. Iya. Selesai pandemi ini kita ke Bandung, Kak. Karin ini tinggalnya di Bandung, Yos. Oh, Bandung. Kenapa Saya ya? di Pasteur. Oh. Gitu. Tapi Bandung ini ya, apa lockdownnya gila-gilaan juga di Bandung ya kayak?
kayaknya nggak segila di Jakarta, tapi cukup serius lah. Maksudnya kan PSBB-nya sama lah ya. Pasti aturan-aturannya kurang lebih hampir mirip lah. Iya. Kayak gitu. Sama kita, Kak. Kita masih satu gubernur. Iya benar, oh iya. Jadi sama lah PSBB-nya mungkin. Iya, Kan kita benar, Depok. benar. Depok ya. Iya betul. Jawa Barat masih. Ada lagi nggak Yos? Pertanyaan Yos? Ayo dong, tanya dong. Cukup sudah ngejawab juga. Yang penting kan kita udah tahu kan cara kita juga harus. Tapi Kak, satu pertanyaan lagi Kak. Kita udah melewati titik nadir. Apakah kita akan mengalami lagi titik nadir itu? Gua percaya dalam hidup ini yang namanya titik nadir itu akan selalu ada. Tapi bentuknya bisa beda. Jadi barusan ada teman cerita gimana dia pernah ngalamin istrinya tuh hampir mati karena kanker. Dan akhirnya ya singkat cerita udah melakukan pengobatan, berdoa dan sebagainya. Setelah bertahun-tahun yang cukup berat dalam hidup mereka, akhirnya survive. Dan istrinya masih ada sampai sekarang. Tapi ternyata hari ini adalah titik nadir juga buat dia. Dimana pekerjaannya itu udah nggak bisa dikerjain lagi karena suppliernya tutup, kemudian toko-tokonya tutup, dan dia ada di tengah-tengah, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang hidup tinggal dari tabungan, dan hitungannya hitungan bulan. Yang menurut lu itu bisa lah ya kita bilang itu nadirnya dia gitu. Iya, dan gue sempat ngobrol sama dia. Menurut gue situasi sekarang sama waktu lu ngalamin istri lagi sakit gitu ya, beratnya berat yang mana? Wah, berat sekarang bro. Nah, kebayang nggak? Berarti sebetulnya waktu itu mungkin buat dia itu titik nadirnya. Tapi sekarang ini titik nadir lagi buat dia. Iya benar. Tapi aspeknya beda. Kalau dulu mungkin di area kesehatan, mungkin sekarang di area keuangan. Nah, kayak gitu. Iya. Ada orang mungkin nadirnya lagi di area hubungan dan lain sebagainya. Macam-macam sih. Iya sih, ya benar. Iya benar. Iya. Cuma emang kalau uang udah berat ya, kalau udah masalah ekonomi itu berat banget sih pasti ya. Ya betul. Ya sebenarnya semuanya cukup berat sih sebenarnya. Kalau dapat skalanya yang lumayan berat ya. Ekonomi itu berat ya. Cuman ekonomi memang bikin keadaan jadinya lebih nggak banyak pilihan. Ketika lu nggak punya uang, ya repot gitu loh. Betul. Iya. Betul. Even kalau lu kena cancer bukan meremehkan ya, tapi dengan cancer ibaratnya masih ada harapan sembuh gitu loh, itu yang penting. Tapi kalau kayak uang kayak sekarang gini susah banget itu, ibaratnya kayak aduh nih kapan kelarnya, kita juga nggak tahu kan, sampai ada kalau ini PHK habis semua, ibaratnya udah tahu bulan ini mesti bayar cicilan A, B, C, ini hilang semua, itu yang repot maksudnya gitu loh, jadi beban banget. Betul bang. Yang penting respon kayak emang kayak. Betul Yos, respon. Mantap Poci. Ada pesan-pesan nggak? Iya. Ya dari gua sih sebenarnya bersyukur lah kalau misalnya lu ngalamin nadir lu sekarang ya, karena lu lagi disiapin buat sesuatu yang lebih besar. Lu nggak akan bisa sampai di atas ketika lu nggak pijakan dulu kaki lu di anak tangga pertama. Dan setiap anak tangga itu pasti ada challenge-nya sendiri-sendiri. Dan ketika lu setia, responi dengan benar, satu waktu lu akan jadi orang-orang yang bermanfaat, akan jadi orang-orang yang mungkin hari ini lu kagum, oh gue pengen jadi kayak dia. Bisa kayak gitu, tapi bisa nggak lu jalanin step by step-nya? Ya. Gue ada satu channel di YouTube, kalau misalnya memang menurut lu apa yang tadi gue bagiin bisa bermanfaat, nah lu bisa kunjungin channel gua dan bisa subscribe juga untuk lu bisa dapetin beberapa insight, idea atau hikmat-hikmat yang kita bisa pakai untuk hidup, untuk hubungan, untuk keuangan dan banyak hal lagi. Itu aja sih bro. Siap. Ya. Thank you Kak. Atas sharing-sharingnya. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya Kak. Thank you Kak ya. Next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Kak. Oke, siap. Thank you Kak. Okay. Thank you Dok. Bye. Yes. Yo. Bye. Thank you Kak. God bless.